Halo semuanya, selamat datang di sesi yang sangat menarik ini. Topik kita hari ini adalah fotografi aplikasi, komposisi, dan teknik pengambilan gambar. Kita masuk ke bagian pertama, prinsip komposisi. Ini adalah perbedaan terbesar antara amatir dan pro. Amatir hanya menangkap gambar, pro menata gambar. Hukum pertama yang wajib Anda kuasai adalah rule of thirds. Bayangkan layar HP Anda dibagi oleh 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal, membentuk 9 kotak. Insting kita biasanya menaruh objek di tengah mati, dead center. Mulai sekarang, lawan insting itu. Mari kita bedah. Contoh pembelajaran di layar ini. Perhatikan foto lanskap tersebut. Pertama, lihat mataharinya. Fotografer tidak menaruhnya di tengah, tapi menempatkannya pada perpotongan garis rule of thirds di sebelah kanan atas. Apa efeknya? Mata kita diajak berjalan, menjelajahi foto, menciptakan keseimbangan visual yang menarik dan dinamis. Kedua, perhatikan garis cakrawala atau horizon. Garis ini ditempatkan pada garis horizontal bawah. Kenapa? Karena fotografer ingin menonjolkan keindahan langit. Ini memberikan ruang lebih banyak untuk langit yang dramatis. Jika dia ingin menonjolkan lautnya, dia akan menaruh horizon di garis atas. Jadi ada 4 kunci di sini. 1. Subjek utama ada pada titik perpotongan. 2. Horizon dijaga lurus pada garis. 3. Proporsi ini menciptakan keseimbangan antara langit dan daratan. Dan 4. Perhatikan bagaimana arah cahaya menciptakan dimensi gelap terang yang tidak flat. Setelah belajar menyeimbangkan gambar dengan rule of thirds, sekarang kita belajar cara mengontrol mata pemirsa. Teknik ini disebut leading lines. Prinsipnya sederhana, mata manusia itu penurut. Jika ada garis yang kuat, mata kita pasti akan mengikutinya. Lihat contoh pembelajaran di layar. Foto ini mendemonstrasikan kekuatan leading lines dengan sempurna. Perhatikan rel kereta api itu. Garis paralel yang memanjang dari bawah frame, seolah menyedot pandangan Anda masuk ke dalam, terus bergerak menjauh menuju titik hilang di horizon. Tanpa sadar, Anda tidak lagi melihat layar datar 2 dimensi. Garis-garis yang konvergen, menyatu di ujung, ini menipu otak kita, menciptakan sensasi kedalaman ruang yang nyata. Inilah yang disebut penguatan perspektif. Lebih dari sekadar teknik, garis ini bercerita. Ia menciptakan narasi visual perjalanan. Saat melihat foto ini, Anda tidak merasa sebagai penonton luar. Anda merasa seolah sedang berdiri di rel itu, siap melangkah ke depan. Ada rasa penasaran. Kemana rel ini berujung? Jadi tugas Anda saat memotret, cari garis alaminya. Bisa berupa pinggiran jalan, pagar jembatan, atau aliran sungai. Gunakan garis itu sebagai panah untuk mengarahkan mata pemirsa langsung ke subjek utama Anda. Jangan biarkan mata mereka tersesat, tuntun mereka. Teknik ketiga ini adalah favorit saya untuk mengubah foto yang datar menjadi foto yang bercerita. Kita menyebutnya framing alami. Biasanya kita membeli bingkai setelah foto dicetak. Tapi seorang fotografer cerdas membuat bingkainya saat memotret. Idenya adalah melihat dunia seperti mengintip melalui sebuah jendela. Coba perhatikan foto lanskap ini. Pemandangan utamanya mungkin gunung atau danau di kejauhan. Tapi lihat apa yang dilakukan fotografernya. Dia tidak memotretnya polos begitu saja. Dia mundur sedikit dan memanfaatkan elemen alami berupa cabang pohon untuk membingkai pemandangan utama. Apa efek psikologisnya? Teknik ini mengisolasi subjek. Mata kita dipaksa fokus ke tengah, tidak boleh lari ke pinggir. Selain itu, ini memberikan sensasi mengintip, seolah-olah kita ada di sana, bersembunyi di balik pohon itu, menikmati pemandangan. Secara teknis, foto itu media 2 dimensi, datar. Tapi dengan menempatkan dahan pohon di depan, foreground, dan pemandangan di belakang, background, kita menciptakan lapisan visual yang menambah dimensi. Foto jadi terasa punya kedalaman, ada jarak, ada ruang. Lihat juga kontras antara bingkai dan subjek. Biasanya bingkai dibuat lebih gelap, siluet, agar subjek utama yang terang semakin menonjol. Jadi, tantangan Anda berikutnya. Jangan cuma cari objeknya, cari pintu untuk melihat objek itu. Bisa berupa jendela, lorong pintu, dedaunan, atau bahkan celah di antara 2 gedung. Bingkai subjek Anda dan lihat bagaimana foto Anda naik kelas. Di dunia yang bising dan penuh kekacauan visual ini, kadang hal paling powerful yang bisa Anda lakukan adalah diam. Dalam fotografi, konsep ini kita sebut negative space atau ruang negatif. Seni fotografi bukan hanya soal apa yang Anda masukkan ke dalam frame, tapi juga apa yang Anda biarkan kosong. Foto ini menggunakan ruang kosong secara efektif untuk memberikan ruang bernapas bagi subjek utama. Coba rasakan dampak visualnya. Di sini, fotografer tidak berusaha memenuhi layar dengan detail yang ramai. Dia membiarkan langit atau tembok laut mendominasi sebagian besar area foto. Hasilnya, ajaib. Kesederhanaan komposisi ini justru memperkuat pesan visual. Karena tidak ada gangguan lain, mata kita tidak punya pilihan lain selain tertuju langsung ke subjek utama. Subjek itu, sekecil apapun, menjadi raja. Ia menjadi pusat perhatian tanpa gangguan. Penerapannya butuh nyali. Secara teknis, penempatan subjek kecil dalam frame luas membutuhkan keberanian. Insting kita biasanya ingin mendekat, zoom in.
Tapi cobalah lawan itu, mundurlah, zoom out. Biarkan subjeknya terlihat kecil di tengah kemegahan sekitarnya. Teknik ini, bila dilakukan dengan tepat, akan menghasilkan dampak emosional yang kuat. Foto bisa terasa sepi, tenang, megah, atau kontemplatif. Ingat, ruang kosong bukanlah ruang yang sia-sia. Seperti jeda hening dalam sebuah lagu, ruang negatiflah yang membuat subjek utama Anda terdengar lebih nyaring. Jadi, jangan takut pada kekosongan.